Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas segala kebaikan Tuhan. Pada saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Buka hati kami dan pikiran kami, supaya kami memahami apa yang ingin disampaikan oleh firman-Mu. Berfirmanlah Engkau Tuhan, kami siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pada saat ini kita akan membuka Alkitab kita, mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 146. Mazmur 146 ayat yang kedua. Satu ayat ini yang menjadi perenungan kita bersama. Mazmur 146 ayat yang kedua. Saya akan bacakan untuk kita semua. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup, dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Saya akan bacakan sekali lagi. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup, dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tentu firman ini mencoba memberikan kepada kita sebuah peringatan bahwa memang hidup itu adalah singkat. Hidup itu adalah sementara. Makanya ada sebuah lagu, hidup ini adalah kesempatan. Dan pada waktu kita masih hidup inilah, kiranya kita memohon kepada Allah supaya Allah memberikan kita kemampuan untuk melakukan yang terbaik. Karena sudah waktunya tua, bahkan kalau sudah tiada lagi, tentu kita tidak bisa melakukan apa-apa. Nah, Bapak Ibu terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kalau saya mau kasih contoh atau ilustrasi, kalau kita diperhadapkan pada dua orang yang notabene memiliki kesehatan yang berbeda. Anggap saja satu orang tua yang mungkin sudah 80 tahun, yang hidupnya sudah keluar masuk rumah sakit, dan yang juga dia hidup oleh karena tenaga obat. Dan yang satunya, seorang muda yang sering berolahraga, yang sering fitness sampai badannya berotot, six pack dan lain sebagainya. Tentu kalau kita diperhadapkan pada dua orang ini, tentu kita pasti sekejap pasti mengatakan bahwa orang tua ini, kalau diperhadapkan kepada orang tua, kita pasti mengatakan kapan waktunya orang tua ini akan, artinya kapan waktunya untuk meninggal. Tapi kalau diperhadapkan kepada orang yang muda ini, pasti kita memiliki pemikiran bahwa masa depannya ini masih panjang. Bapak Ibu terkasih dalam nama Tuhan Yesus, itu pemikiran kita sekilas. Tetapi pada fakta, pada buktinya, kita bisa melihat bahwa ada orang yang masih pas olahraga, tiba-tiba dipanggil oleh Tuhan. Ada masih energiknya kesehatannya, tiba-tiba dipanggil oleh Tuhan. Tiba-tiba mungkin melakukan olahraga atau senam, tiba-tiba dipanggil oleh Tuhan. Dan ada juga mungkin orang tua yang sudah hidupnya mungkin sudah tenaga obat, tetapi sampai saat ini kita masih lihat dia masih sehat-sehat saja. Nah, Bapak Ibu terkasih dalam nama Tuhan Yesus, dapat kita simpulkan bahwa kematian itu kita tidak ada yang tahu. Kematian itu tidak ada yang tahu. Hanya Tuhan yang tahu. Oleh karena itu, kalau kita tidak tahu tentang kematian itu, itulah sebabnya kita harus mengisi kehidupan kita selama kita hidup tentunya. Mengisi kehidupan artinya kita melakukan yang terbaik di dalam hidup kita. Tentunya berdasarkan teks yang kita baca, dikatakan mengisi apa? Aku hendak memuliakan Tuhan. Jadi di sini dikatakan, aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup, dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Jadi ini ada diulangi kalimatnya, tetapi memiliki makna yang sama. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup, dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Jadi ini pengulangan-pengulangan yang dimana menekankan, mari kita selama kita ada, selama kita hidup dalam dunia ini, kita mau memuliakan Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu terkasih dalam nama Tuhan Yesus,
kita yang hadir pada saat ini, kita yang mendengarkan firman Tuhan, ya mungkin kita bisa melihat tempat ibadah kita pada saat ini yang masih sederhana. Kita mungkin ada pemikiran, aduh, tempat ibadah kok seperti itu. Tetapi satu hal yang perlu kita ketahui bahwa baik tempat ibadah yang mewah maupun tempat ibadah yang masih kecil atau di desa, kita sama-sama memiliki Tuhan yang sama yang kita sembah, yaitu Tuhan Yesus. Oleh karena itu, ketika kita masuk ke tempat ini, tentu kita memiliki Tuhan yang sama dengan orang-orang di kota yang mungkin gerejanya itu ber-AC dan lain sebagainya. Karena kita menyembah Tuhan yang sama. Oleh karena itu, di sini pun Tuhan menempatkan kita. Kita harus memberikan yang terbaik dalam hidup kita. Kita harus memuliakan Tuhan. Memuliakan Tuhan itu tentu tidak harus bersorak-sorak, harus berteriak dan sebagainya. Ya itu mungkin salah satu. Tetapi memuliakan Tuhan di sini mungkin melalui karakter kita, salah satunya ya. Karakter kita, perbuatan kita, sehingga ketika kita dilihat oleh orang, kita bisa memberikan sebuah cerminan bahwa kita, Allah yang kita sembah adalah Allah yang baik, sehingga mereka mau mengikut Tuhan di dalam kehidupan mereka. Oleh karena itu, Bapak Ibu terkasih dalam nama Tuhan Yesus, sekali lagi kita tidak tahu akan kematian, kita tidak tahu akan kapan dipanggil oleh Tuhan. Makanya dalam Yakobus dikatakan hidup ini adalah seperti uap yang kelihatan, sebentar kelihatan, lalu lenyap. Dan juga di kitab lain dikatakan hidup ini bagaikan padang rumput, bagaikan bunga rumput yang pagi mekar, siang atau sore sudah layu. Artinya ini menggambarkan sebuah kehidupan kita yang tidak kekal. Ini menggambarkan sebuah kehidupan kita yang fana. Tentu itulah sebabnya kita firman Tuhan pada saat ini mengingatkan kita. Mari kita selama hidup, selama kita menikmati kehidupan ini, kita mau senantiasa memuliakan Tuhan. Kita mau senantiasa mempermuliakan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu terkasih, mari kita memulai perjalanan kehidupan kita ini untuk semakin hari mencintai Tuhan.